dipertanyakan. KPK dibentuk kan karena kemudian ada pengakuan, ada sesuatu yang dirasakan bahwa sistem hukum kita ini tidak bisa ditegakkan. Makanya ada lembaga ad hoc seperti KPK. Kalau kita dari sejak lama percaya pada sistem hukum kita, tidak perlu ada KPK. Nah, sekarang persoalannya apa? Apakah momentum yang terjadi kemarin itu bisa menjadi titik awal? Ini yang kira harus kita tunggu. Dibutuhkan konsistensi, dan tidak bisa membangun kepercayaan itu dilakukan dengan hanya satu kasus. Ya kan, setelah begitu panjang 71 tahun kita merdeka, begitu banyak kasus-kasus yang kemudian pilih kasih, ya kan, bahkan Ibu Mega berulang kali mengatakan bahwa hukum kita itu tebang pilih. Nah, persoalannya kan itu yang kemudian pada masyarakat dirasakan bahwa mana nih rasa keadilannya, mana keadilannya. Jadi keadilan saja tidak tercapai, apalagi namanya rasa keadilan. Hal seperti ini yang sekali lagi kembali kepada para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim, mau tidak mereka untuk melakukan perubahan. Ya akan revolusi mental itu dimulai dari sekarang. Harapan masyarakat, harapan media Indonesia adalah ini betul-betul jadi momentum. Tetapi kalau kemudian ini tidak menyentuh kepada hal yang paling hakiki, hati dari para penegak hukum ini, maka kita seperti menegakkan benang basah. Yang ini kita harapkan sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak sedang menegakkan benang basah. Kita memang sedang ingin melakukan reformasi sistem hukum kita, dan setelah itu kita bisa melihat para penegak hukum yang lebih adil dan mampu memberikan rasa keadilan. Meskipun ini kasus besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan, itu kan masyarakat bisa merasakan masih tersakiti, Mas Thomas. Banyak sekali ya, karena semua terjadi dengan kasat mata, ya kan. Dalam penanganan kasus, apakah penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi selama ini dilakukan dengan cara yang seragam? Ya, karena kan bisa melihat yang kemarin, bagaimana misalnya penanganan terhadap Abraham Samad dan kemudian Bambang Wijayanto ditangkap ketika Bambang Wijayanto sedang mengantarkan anaknya. Itu kan kemudian mengapa untuk kasus yang lain tidak dilakukan hal yang sama? Kemudian jaksa memperlakukan misalnya mantan Menteri BUMN pada Ratiskan, ya kan, sampai harus ditahan, kemudian padahal orang sedang sakit, kemudian baru dibantarkan. Kan hal-hal seperti itu bertanya, kenapa yang ini diperlakukan seperti itu, kenapa yang ini diperlakukan seperti itu? Nah, harusnya kalau memang adil yang tadi saya katakan, kalau memang itu penegak hukum itu seperti Dewi yang matanya tertutup dan membuat timbangan, mereka harus memperlakukan yang sama. Memang sekali lagi ada wisdom yang ada pada penegak hukum, tetapi wisdom itu harus bisa dirasakan. Nah, sekali lagi yang menjadi persoalan adalah tingkat kepercayaan masyarakat itu begitu rendahnya, ya kan. Kalau kita ambil contoh paling mudah, Iqbal, ya kan, dalam pertandingan sepak bola di Eropa, apakah wasitnya suka salah? Sering mereka melakukan kesalahan, ya kan. Piala Dunia 86, ya kan, bagaimana Maradona membuat gol dengan tangannya, ya kan, wasit tidak melihat dan menyatakan gol itu sah, ya kan. Tetapi tidak semua orang kemudian tidak percaya pada wasit. Mereka hanya mengatakan itu keapaan, manusia itu bisa salah itu. Tetapi sistem hukumnya dipercaya. Ada kita, ya kan, yang jadi persoalan adalah sistem hukumnya tidak dipercaya. Nah, ini yang mudah-mudahan sekali lagi harapan kita, mimpi kita, ya kan. Dulu pada zaman Orde Baru pernah ada keinginan, begitu tidak percaya pada sistem hukum kita, pernah terlontar pikiran, bagaimana kalau gunakan hakim-hakim dari Belanda saja untuk menegakkan hukum di Indonesia. Kita tidak berharap seperti itu. Kita sebagai negara merdeka, kita harus melakukan perbaikan sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi ini momentum, tetapi